Sore semuanya. Nah, kita berjumpa di episode perdana Ngobrol Santai bareng Narada. Yeay! Di episode kali ini, sebelumnya, sorry banget, perkenalkan dulu nih, dengan gua Raras. Dan di episode kali ini, gua nggak sendirian, gua bakal ditemenin sama temen gua, Mela dari Mei. Halo Mei. Halo Mbak Raras, halo semuanya. Halo Mei, apa kabar Mei? Aku baik-baik aja. Mbak Raras gimana di Bandung? Luar biasa. Sehat Gimana nih? ya? Sehat Astungkar, sehat Iya, terus-terusan. Mei juga gimana nih? Mei sehat? aku sehat. Mbak Raras gimana nih? Di rumah aja udah 3 bulan kan? Pasti bosen. Mm-mm. Kegiatannya apa aja di rumah loh? Bosen sih, kalau tanya bosen nggak bosen banget jujur. Iya. Selama WiFi ini sih berusaha buat produktif ya, Heeh. biar nggak pikirannya kemana-mana, nggak negatif gitu. Aku belajar, coba-coba belajar masak, coba baking ini itu gitu ya. Terus selain itu juga mau nggak mau sih workout sih ya. Soalnya kan di musik pandemi kayak gini kan kita harus perhatiin kesehatan kita ya. Jadi mau nggak Iya mau mulai benar. workout sedikit-sedikit sih, nggak banyak, biar nggak kaget badannya gitu sih. Kalau Mei gimana Iya. nih Mei? Sama aku juga kalau di rumah aja kan makan tidur, nanti malah membengkak ya. Jadi aku Gawat juga tuh udah ya. nggak olahraga juga gitu. Ya aku lihat-lihat di YouTube kayak gitu kan, ya workout kecil-kecilan gitu. Tapi yang Mbak Raras bener Bener sih, banget. yang Mbak Raras bilang masalah pikiran itu kita harus berpikir positif kan, karena nggak cuma fisik kita aja Betul, yang betul, harus betul. dilatih, tapi pikiran kita juga harus dilatih buat selalu positif gitu. Biar karena apa ya? Kata orang kan penyakit itu datang dari pikiran juga kan. Iya, Nah, bener banget. maka dari itu kita harus berafirmasi, kita harus berpikir positif gitu. Kalau afirmasi tuh, coba Mei paham afirmasi nggak sih? Kalau setahu aku ya, aku sih nggak begitu paham. Cuman Mm-mm. itu tuh kata-kata positif yang harus kita ucapin biar hasilnya pun nanti positif juga. Nah, biar nggak Mm. bingung, ini Mm. nanti aku bakal panggilin seseorang yang luar biasa pokoknya. Wah, Dia siapa itu nih? uh, orang yang selalu berpikir positif, Ah, selalu energinya tuh benar-benar positif deh. Wih, luar Nah, biasa banget nih. aku panggilin ya. Iya, Ini ya. kita nih di Narada nih. Mamski. Mana Mamski? Halo Halo, Mamski. halo Mamski, Raras, halo selamat Mei. datang. Mamski apa kabarnya? Gimana nih Mamski, apa kabar? Barengan kan kita. Baik, 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 baik. Syukurlah Mamski. Kabarnya ya baik-baik ya, dahsyat lah, harus selalu dahsyat. Mei dan Iya, Raras apa kabar? Baik, Astungkara luar baik. biasa juga. Gimana nih Luar Mamski selama WFH ini? WFH. Mamski pasti sibuk pakai sih aku. CD. Pasti sibuk. Eh Sibuknya apa aja nih ya Mamski? kebetulan apa ya kesibukan kan kita ciptaan sendiri ya. Jadi emang ada Hmm. bisnis yang memang tetap berjalan walaupun dengan kondisi seperti ini. Ya sekarang puji Tuhan bisnis networking saya masih jalan. Nah, Syukurlah. terus juga kan kita apa kebetulan juga Tuhan lagi kasih hadiah yang luar biasa banget. Jadi eh, ibu saya lagi sakit, tapi sekarang sudah oke banget. Tapi ya harus selalu didampingi. Jadi biar makin sehat dan makin kuat. Nah, Amin. Amin. iya. Ini Mamski, aku sama Mbak Rara sama teman-teman online nih, kita mau tahu tentang afirmasi itu apa sih gitu. Kan Mamski selalu ngajarin kita ya di kantor buat selalu ngomong positif, selalu berpikir positif kayak gitu. Jadi biar sharing aja Mamski buat teman-teman online di situ apa di luar situ ya biar dia juga terbuka pikirannya, disiramin rohani selalu Iya. kayak Mamski. Disiram. Iya, Mei kalau deket tak siram beneran ya, Mei. Basah dong. Iya, ya syukur apa namanya puji syukur ya kalian tuh nggak pernah berarti nancep dong ya kalau maksudnya ayo lo ngafirmasi dong sekarang kalian gini 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 gini. Jadi ada ilmu yang sekarang mau dibagikan ya. Nah ini sebenarnya berangkat dari pengalaman pribadi sih. Jadi
kalau tanya afirmasi itu apa sih? Sesuatu yang kamu inginkan dan itu dari dalam hati dan dipenuhi dengan kesungguhan ya, tapi sesuatu itu yang positif. Bisa dikatakan penetapan yang positif lah, perkataan yang sungguh-sungguh kita inginkan gitu. Sungguh-sungguh kita inginkan dan memang benar kalau itu memang diutarakan setiap saat, setiap waktu dan kita pasti akan melangkah ke sana. Gitu. Oke, berarti afirmasi itu adalah kata-kata positif yang sangat penting buat kita ucapin ya berarti. Sangat penting sekali gitu. Ya seperti kalian berdoa lah. Kalau berdoa sekarang Mamsi tanya, Mei kalau berdoa minta apa? Ngomong apa sama Tuhan? Banyak. Ada listnya, Mei. Sesuatu yang bakal membuat Mei bahagia karena kan tujuannya tuh kita mencapai kebahagiaan ya Mamski ya. Betul, jadi, at the ya, end. Betul. Bahagia tuh banyak uang, sehat terus, kayak gitu, dikelilingin sama orang-orang yang hatinya baik, yang tulus sayang sama kita, kayak gitu, Mamski. Oh, kalau Raras, kalau lagi berdoa, apa yang Raras ungkapkan? Apa yang Raras inginkan? Banyak juga sih, ada listnya kayaknya kalau doa. Okay. Oh, jadi jangan-jangan kalian tiap sembahyang, tiap doa gitu langsung buka list gitu ya. Tuhan aku mau ini gitu kan. Aduh, luar biasa banget ya. Biar pokoknya detail doanya kan. Biar detail, harus. Karena kan seperti ya Mamsi sering omongin ke kalian kan, kalau doa itu detail karena guru besar Mamski juga mengajarkan gitu, kalau doa kamu yang spesifik gitu. Jadi Prapanggianata itu selalu memberikan benar-benar banyak pelajaran kehidupan lah, sesuatu yang kita nggak dapatkan di bangku kuliah ataupun sekolah dulu. Betul. Gitu. Oke. Kalau boleh nanya nih Mamski lagi, kenapa sih emang afirmasi itu penting banget sih buat kita lakuin? Apa sebegitu ngaruhnya gitu kan? Misalnya ketika kita mau melakukan sesuatu terus kita ucapan yang kita ucapkan itu apa sebegitu mempengaruhinya terhadap hasilnya nanti gitu? Sebenarnya gini ya, kalau saya dia pendapat pribadi Mamski ya. Jadi kalau misalnya sama seperti doa lah kan, mungkin Mei sama Raras ingat kalau Mamsi selalu bilang hati-hati kalau bicara, setiap kata punya kuasa. langsung gitu ya, karena memang Narada itu Mamsi harapkan memang anak-anaknya kita semua bertumbuh dengan positif di sana gitu loh. Jadi menghadapi sesuatu juga dari sudut pandang positif. Mamsi juga belajar gitu. Nah kalau tanya ada nggak sih pengaruhnya? Jadi kalau Mamsi bilang sangat ada dan bahkan biasanya gini, Mamsi sharing ya. Jadi yang Mamsi lakukan itu selalu mengucapkan kata-kata afirmasi pada saat mau tidur dan juga pada saat bangun tidur gitu. Jadi kayak waktu terbaik ya gitu. Kalau menurut yang iya ya, kalau bisa dibilang ya emang waktu terbaik gitu. Jadi mau tidur sama sebelum bangun tidur. Jadi saat mau tidur itu ya kita perkatakan apa yang kita akan lakukan dan itu memang terjadi ya. Karena gini, karena ini kaitannya dengan pikiran sadar dan bawah sadar gitu ya, conscious dan subconscious mind gitu. Kalau kata orang itu, kata buku-buku yang saya baca juga sih gitu, terutama buku ini nih, buku Value Your Life-nya karangan Prapanggianata, ini bagus banget bukunya, kalian harus baca gitu, di Gramedia udah ada. Jadi emang bener-bener jangan main-main lah dengan yang namanya kata-kata gitu ya. Nah, kalau conscious atau pikiran sadar tuh pada saat kalian tuh bicara, berhitung atau apapun itu yang dipakai conscious mind-nya gitu. Nah, tapi ternyata conscious mind itu hanya bisa menyimpan sebanyak cuma 2 jam aja. Nah, pertanyaannya kan, loh, memori saya yang lainnya kemana gitu ya? Memori yang lain ternyata disimpan di subconscious. Jadi conscious mind itu cuma bisa menyimpan 5-10% katanya,
Sedangkan subconscious itu bisa sampai 95% di subconscious mind. Nah, jadi pada saat kalian melakukan suatu tindakan itu diulang-ulang terus, itu akan menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Pada saat menjadi kebiasaan atau habit, yang habit dilakukan juga berulang-ulang atau konsisten gitu kan, karena ibaratnya kayak udah automatically gitu, gitu kan. Misalnya kayak kamu kalau ketemu orang, dulu kita kalau ketemu orang misalnya gitu kan, langsung ada yang langsung salaman, cipika-cipiki gitu kan. Mudah-mudahan dengan pemerintah menginstruksikan jangan dulu physical di ini. Kalau ketemu, hai apa kabar, pakai namaste ya, pakai swastiastu atau segala salam kalian. Jadi benar-benar itu kan sebuah adjustment, penyesuaian gitu. Ya, takutnya biasanya kan orang otomatis gitu kan langsung aja dia pelukan, salaman, gitu kan. Iya. Nah, ciuman lagi. Jadi kayak cipiki. Ya, nah habit yang berulang-ulang itu akan jadi sebuah karakter buat kalian. Jadi buat kita semua ya. Nah, Mamski gini, kalau ditanya, jadi pada saat 2008 November, Mamski kan pernah mendapatkan special present dari Tuhan ya. Hadiahnya luar biasa banget, yaitu tuberkulosa batang otak. Tapi di sana memang Tuhan sampai dengan hari ini memberikan suatu benang merah yang luar biasa sekali. Nah, disitulah sebenarnya mulai gitu ya, sebenarnya tanpa sadar mulai belajar ya. Nah, tahun 2011 Mamsi ikut sebuah training internasional yang namanya bootcamp. Di bootcamp itu Mamsi mendapatkan satu hal, yaitu value your life. Nah, di sanalah benar-benar yang namanya saya sadar bahwa diri saya ini masih bermanfaat buat orang lain gitu. Sehingga waktu di sana itu memang kita diajarkan untuk melakukan afirmasi dan it works gitu. Ketika saya bilang pulang ke rumah nih, saya bilang tiap malam dan mau tidur, saya sehat, saya kuat, saya sehat, saya kuat. Itu terjadi loh. Jadi hari ini yang kalian lihat keadaan Mamski hari ini sebenarnya jauh berbeda dengan tahun 2011 kemarin ya. Kebayang ya, jalannya masih ya, sekarang masih ada problem balance sih, cuma jauh, progresnya sudah jauh banget gitu. Bahkan kalau bisa dibilang gini, Tuhan memberikan satu benang merah yang sangat indah gitu, ya kan? Buktinya aku punya anak-anak yang cantik-cantik ya, kayak Raras. Ini mau jadi adiknya Raras. Ntar dulu. Rame. Diterima nggak sama keluarga itu dulu nih? Gitu. Jadi emang benar-benar harus gaung-gaungkan ya, saya sehat, saya kuat, dan itu terjadi. Dan hari ini pun sampai dengan hari ini kebetulan ibu saya juga mendapatkan hadiah yang sama dari Tuhan, dan cara beliau berbicara itu saya setting, maksudnya di setel untuk positif, karena pada saat kita berkata terus yang positif, berpikiran positif, itu yang tersimpan di subconscious kita. Jadi kita jangan biarkan hal-hal yang negatif itu masuk ya. Subconsciousnya ini diisi sama hal-hal yang positif aja, kata-kata yang positif, karena semua itu akan sangat bermanfaat sekali. Afirmasi itu bisa bermanfaat buat kesehatan kamu, buat kesejahteraan kamu. Mei tadi mau banyak uang segala macam ya, boleh Mei diafirmasi sama dengan doa, tapi juga kerja ya, jangan cuma di rumah afirmasi aja gitu. Harus uang turun ya dari langit. Sakit kalau misalnya uangnya gedebuk gitu kena kamu tuh sakit. Kan harus jelas, makanya ya kali aja dipertemukan dengan sesuatu yang sifatnya that's your income source gitu ya. Itu sebenarnya income kamu yang terus berkelimpahan kan datangnya. Mau nggak, Mei? Sangat mau ya. Nggak nolak ya, Mei ya, kalau gitu. Nggak nolak. Tapi harus dibarengi dengan
usaha ya, usaha tentunya gitu. Oke, jadi Gitu. afirmasi Mamski itu yang benar-benar berkesan itu yang tahun 2008 itu ya Mamski ya. Jadi bikin Afirmasi Mamski berkesan sampai sekarang. percaya lagi gitu ya. Bukan maksudnya Afirmasi ya, bukan berkesan, Mei. Dilakukan sampai sekarang. ya pengalamannya gitu. Mulai ya, startingnya di situ 2011 ya. Oke, tapi Mamski kadang tuh misalnya kita apa ya, antara pikiran dan mulut itu suka berlawanan gitu. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu hal yang wah rasanya ini nggak mungkin gitu, tapi kan pikiran udah itu mungkin kok, mungkin, tapi mulut nggak mungkin, atau sebaliknya kayak gitu Mamski. Aku Itu yang sendiri harus dilawan. iya, itu gimana ya Mamski ya cara ngelawannya biar sinkron antara pikiran kita sama ucapan kita kayak gitu. Oke, kalau mau sinkron, satu memang begini. Dalam waktu SD belajar agama ya, belajar agama semua ya, sampai besar gitu ya. Kita mengenal kalau mohon maaf ini teman-teman semua, kami bicara mengenai salah satu ajaran di agama Hindu, yaitu Trikaya Parisuddha. Disuruhnya pikir yang benar, berbuat yang benar, berkata pun yang benar gitu ya. Berpikir, berkata, berbuat yang benar. Nah, sekarang saya bilang, biar sinkron gimana gitu. Contohnya apa nih? Contohnya, saya ujiannya dapat A. Ya, tapi mulut yang bilang, saya ujian dapat A loh nanti, gitu kan. Pikirannya bilang, nggak bisa, mana bisa. Lo dari 10 soal aja cuma salah banget. Iya juga ya. Akhirnya, ya kan? Akhirnya mentah tuh kata-kata tuh kan ya. Padahal tanpa mengetahui dosennya misalnya ngasih 10 soal, jawab 6 soal aja udah benerin loh. Ya kan? Dapat A. Jadi yang 4 bonus misalnya tanpa kamu tahu. Tanpa semua mahasiswa tahu misalnya gitu. Tapi jarang sih ya dosen-dosen bayar di sana. Ngasih 10 ya 10 semua kerjain. Kayak gitu. Jadi pada saat kamu memperkatakan sesuatu, ya yakini itu. Karena balik lagi nih, saya belajar banget nih dari komunitas yang saya ikuti ya, yaitu Freedom Fighter Global. Jadi ketika kita berkata, kita yakini yang kita katakan. Karena tugasnya manusia itu ke Tuhan ya, itu ya ask, meminta, believe, yakini itu, receive, terima. Jadi pada saat kau bilang, gue dapat A, sininya juga bilang, ya dapat A, ya. Tapi belajar ya di rumah ya, belajar juga ya di rumah. Ntar Bro Elsie salah mengerti, gue afirmasi aja nih, gue dapat A, tapi nggak belajar, dia nongkrong ya kan, begadang, main game ya, itu salah. Tetap baca, jadi apa, sinkron, itu balik lagi, sinkron antara effort dan juga apa ya, usahanya juga ke arah yang positif semua. Karena pernah dengar nggak lagunya Whitney Houston, dia bilang, when you believe. Pernah. Ya kan? Ya itu sebenarnya, when you believe, the miracle happen. Ya, ketika kamu percaya, mukjizat itu terjadi. Iya, benar. Kan orang suka ngomong, nggak ada yang nggak mungkin dengan apa Tuhan, gitu kan? Iya nggak? Iya. Aku percaya, sangat percaya, karena bukan kebetulan ya, karena Mamski salah satu produk quote and quote ya, 9 hari loh. 9 hari koma, dokter udah bilang kita pasrah, tapi dengan kekuatan cinta yang luar biasa, doa ya maksudnya, keluarga, teman, semuanya, akhirnya memang Tuhan itu memberikan second chance ke seorang Putu Desi gitu. Ya. Pada saat itu kalau bilang mungkin nggak mungkin gitu. Tapi semua yang berdoa maksudnya, semuanya bilang oke, mungkin. Ya kan? Kalian berdua kan sering kan menghadapi turnamen-turnamen yang apa ya, kalau mau dinalar sebenarnya nggak mungkin kejadiannya gitu kan?
Iya, pernah tuh waktu itu Tapi pemain sampai hampir terjadi. 200 ya, Mamski ya. Harus nggak usah disebutin nama Stop. turnamennya ya. Karena memang itu di luar kendali kita, di luar kontrol kita, tapi ternyata ya kan minta dari ketika angka itu tahu oleh kita diketahui ya, langsung minta semuanya berpikir yang sama, Iya. tidak ada yang mikir ABCD, semua sama pikirannya, jumlah angkanya sama, terus yaitu dari mau mendung jadi hujannya udah turun berdatek gitu kan, udah sayang ya guys kalau turnamen golf lagi pagi-pagi kan orang registrasi hujan, aduh langsung stres tuh yang punya turnamen tuh kan, ya kan. Tapi ya kita berterima kasih ya nomor satu sama Tuhan tentunya bahwa doa-doa kita itu dijabah ibaratnya kan gitu kan. Iya, Nah, betul. that's affirmation. Oke. Cerah cuacanya. Kan tadi Mei bilang cerah, hatiku cerah. Iya, benar-benar. Aku pernah Nah, inget nih, gila. Mamski. Bentar, Mbak Raras ya, aku cerita Oke. dikit nih. Banyak yang nanya Silakan. ya. Silakan. Nggak apa-apa. Jadi waktu tahun berapa gitu, aku ujian di kampus. Terus aku bilang ke Mamski, "Duh Mamski susah banget loh soalnya gini. Aku waktu belajarnya dikit karena kebetulan waktu itu kita ada event charity juga kan." Terus Mamski tuh bilang kayak gini, "Mei, kamu tuh bekerja buat Tuhan loh, Mei," kayak gitu. "Kamu pasti dapat A," gitu. Aku tuh tadinya rada gimana ya, rada hopeless lah, tapi iya ya Mamski ya, iya pasti kamu dapat A. Bener, pas udah bagi nilainya, aku dapat A loh di mata kuliah itu. Terus aku langsung bilang, Mamski aku bener loh, aku dapat A. Iya kan bener kayak gitu. Jadi itu tuh luar biasa banget sih buat aku. Aku dari situ aku percaya, oh iya benar, kita harus berafirmasi gini. Pokoknya sebutin aja hal-hal yang positif gitu. Iya, tapi jangan lupa ya dibarengi dengan Iya. tindakan. Iya. Aku belajar kok. Walaupun mepet aku tetap belajar. Mepet. Oke, lanjut Mbak Raras. Oke, mau nanya nah, apa tadi? luar biasa banget nih aku. Berarti aku dapat ilmu banyak banget loh, ilmu baru hari ini. Berarti afirmasi itu penting banget ya. Tapi afirmasi kalau nggak dibarengin sama tindakan juga sia-sia akhirnya ternyata kan. Ya iya, doa terus di rumah tapi nggak ngapa-ngapain kan. Dilakukan. Berarti jangan lupa afirmasi dan jangan lupa tetap berusaha gitu kan Dan kesimpulannya. Iya. Berusaha dan berdoa. Orang selalu bilang usaha dan doa. Ya, lakukan mau tidur sama bangun tidur. Kalau bisa pada saat bangun tidur yang disapa pertama Tuhan. Ya, because you are gratitude. Beliau memberikan. Nah, pas ketakut nggak sih kalau pada saat buka mata tiba-tiba matanya nggak buka, ayo. Serem banget, jangan dulu. Jangan kan? Makanya salah satu afirmasinya adalah itu, I'm happy, gitu kan? I'm healthy. Kalau mentor Mamski bilangnya I'm wealthy juga, I'm happy, I'm healthy, I'm wealthy gitu. Itu penting Every sekali. day. Penting sekali. Tiga faktor penting dalam hidup banget ya itu. Benar-benar bahagia ya. Iya betul, iya gitu. Oke. Nah terima kasih banyak kalau Mamski atas sharingnya hari ini. Aku dapat banyak banget ilmu baru, luar biasa. Kalau Mei bagaimana nih? Iya Mamski, aku makasih banyak ya buat Mamski udah ngasih cerita yang memotivasi buat kita semua. Pokoknya kita harus berpikir positif, harus berdoa dan berusaha juga gitu. Teman-teman juga pasti kan dapat pengalaman baru dari cerita Mamski yang benar-benar ini terjadi pada dirinya gitu loh, bukan yang cerita bukti nyata gitu ya, nyata bukan mengada-ngada. Terima kasih banyak Mamski. Oke, terima kasih juga Rara sama Mei. Jangan lupa untuk selalu berdoa, sehat dan bahagia selalu. Juga Bro Elsis di luar sana, semoga yang saya sharingkan tadi bermanfaat buat kalian semua dan saya pribadi juga tentunya belajar banyak dari semua yang ada di sini. Saya pamit undur diri dulu karena ada satu hal yang saya harus kerjakan.
Terima kasih atas waktu dan undangannya ya, Rara Nanti sama mampir-mampir Ya, lagi ya, sama-sama. Mamski ya. Ada, Nanti kita kali undang kita lagi loh ya. sharing lagi. Oke, ya ya. Oke, Siap Mamski. siap. Kalau misalnya ada apa namanya ada waktu dan waktunya pasti akan memenuhi undangan Iya, kalian. siap. Terima kasih ya. Siap. Dadah, Terima sampai kasih, ketemu. Mamski. Dadah. Nah, Mei, kita Oke, Mbak dapat Laras. dapat Luar pelajaran biasa luar banget biasa ya. banget ya hari ini. Nah, kan Iya. barengan lagi kita ngomong. Karena emang luar biasa. Iya, iya, Jadi, betul. apa ya, kita karena udah lama juga nggak ke kantor, jadi kan agak kurang ya, kita harus sering-sering sharing kayak gini nih, biar makin Betul. oke kan. Iya, iya. Biar pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal positif Betul. jadinya juga. Iya. Nanti pas kita balik kantor lagi, tetap ceria kayak Iya. awal. Iya, aduh kangen banget deh. Tapi semoga waktunya kita- udah habis ini ya, Mbak ya. Ya, itu dia. Semoga kita bisa segera ketemu juga. Semoga pandemi ini juga cepat berakhir. Amin. Tapi karena keterbatasan waktu saat ini. Iya. Buat Ya, teman-teman online juga terima kasih banyak udah nonton kita, udah dengerin obrolan kita. Semoga ini bermanfaat